Berikut adalah simulasi pemilihan umum dengan metode POS. Bagi pemilih yang sudah terdaftar pemilu dengan metode POS, akan mendapatkan surat yang berisi surat suara yang dikirim ke alamat masing-masing pemilih. Berikut tata cara pemberian suara oleh pemilih. Pertama, surat dibuka dan mohon dicek kelengkapannya. Bisa dilihat bahwa akan ada formulir bernama formulir C dengan nama sang pemilih. Surat ini harap dibaca dengan teliti dan dicek apakah nama dan nomor paspor sudah sesuai. Berikutnya juga akan ada terlampir surat suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden disertai dengan amplopnya sendiri untuk memasukkan surat suara yang sudah dicoblos nanti. Tertulis sebagai amplop untuk surat suara presiden dan wakil presiden dan yang bertanda sampul nomor 3. Surat suara presiden dan wakil presiden memuat nomor, nama, foto pasangan calon, dan atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak. Setelah itu, akan ada juga terlampir di dalam surat, yaitu surat suara DPR RI dan juga amplop untuk memasukkan surat suara nanti yang telah dicoblos. Di luar amplop tertulis amplop untuk surat suara DPR RI yang ditandai sebagai sampul nomor 3 juga. Surat suara DPR memuat nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR. Pastikan surat suara sudah ditanda tangani oleh Ketua PPLN. Setelah itu akan ada terlampir amplop kosong yang diperuntukkan untuk pengiriman balik ke Panitia Pemilihan Luar Negeri Bern yang telah tertulis dengan alamat Kedutaan Besar Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan melakukan pencoblosan. Aturan surat suara yang sah dan tidak sah dapat dilihat di link di bawah ini. Surat suara yang telah selesai dicoblos harap dimasukkan ke dalam amplop masing-masing. Surat suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden dimasukkan ke dalam amplop untuk surat suara presiden dan wakil presiden. Lalu amplop disegel untuk menjaga kerahasiaannya dan dilipat dengan rapi. Begitupun untuk surat suara DPR RI dimasukkan ke dalam amplop untuk surat suara DPR RI, disegel dan dilipat. Setelah itu kembali lagi ke formular C. Untuk ditandatangani di sisi kanan bawah, juga lengkapi data diri khususnya untuk kolom contreng jenis kelamin yang telah disediakan. Dan digunting mengikuti tanda yang tertera di kertas. Kertas bagian atas harap disimpan untuk tanda terima calon pemilih. Bagian formular C dengan judul tanda terima yang sudah ditanda tangani dimasukkan ke dalam amplop pengembalian, diikuti dengan 2 surat suara yang sudah dimasukkan rapi ke dalam amplop masing-masing, yaitu surat suara presiden dan wakil presiden dan juga DPR RI. Setelah itu, amplop ditutup dengan merekatkan segel yang ada. Dengan begitu, surat suara pemilu dengan metode POS sudah siap dikirim kembali untuk dihitung oleh PPLN pada hari perhitungan surat suara dengan memasukkan surat ke dalam kotak pos atau di-drop ke kantor pos terdekat. Surat suara sudah harus diterima KPPSLN POS paling lambat tanggal 14 Februari 2024. Terima kasih.